Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat blus batik kombinasi dengan kerah Shanghai. Ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Jangan lupa like and subscribe di channel Hidayah Akifa untuk menyimak berbagai tutorial menjahit dan pola. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat blus dengan model yang simple. Nanti yang pertama kita buat adalah seperti biasa kita jahit dulu bagian kupnatnya ya. Kupnatnya sudah saya kasih tanda seperti ini. Saya biasanya ngasih tanda kupnat simple sekali, ada titik-titiknya di sini. Ini kupnat di atas, tanda kupnat bagian tengah ya, cuma tanda titik saja, dan ini tanda kupnat bagian bawah. Ini pola bagian potongan bagian belakang, ini sudah saya potong seperti ini hasilnya. Nanti kita jahit kupnatnya terlebih dahulu, kupnat belakang, bagian belakang, semua kupnat belakang kita jahit terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jahit kupnat bagian muka. Bagian muka ini kupnatnya juga sudah nanti kita jahit ya. Ini juga sudah ada tandanya, tanda titik-titiknya setiap pojokan kupnat, atas, tengah, dan bawah. Dan untuk bagian tengah muka ini sudah dikasih kain Vaseline ya, sudah saya tempel. Lapisan tengah mukanya selebar 4 cm. Untuk tempat kancing ini saya kasih tambahan kain Vaseline biar lebih tegas ya bagian mukanya. Ini tengah mukanya seperti ini, sudah saya kasih Vaseline, sudah setrika dan sudah dilipat ke dalam. Untuk bagian depan nanti saya kasih kombinasi warna polos. Ini juga yang polos, yang bagian sebelah kiri sudah saya kasih Vaseline 4 cm lebarnya dan sudah disetrika seperti ini ya. Kita jahit kupnatnya dulu sama bagian depan dan belakang. Ini tanda kupnatnya sudah ada titik-titik, titik tengah, titik bawah, dan titik atas. Nanti pada waktu menjahit tinggal seperti ini, kita jahit posisinya seperti ini, tinggal kita sesuaikan jahitannya ya. Kita jahit terlebih dahulu bagian kupnat, kita jahit terlebih dahulu pojok atas, pojok bawah yang sudah ada tandanya seperti ini ya. Kita lipat satu arah seperti ini, kita jahit ya. Dari pojok yang sudah ada tanda titiknya tadi kita jahit menuju pojok yang ada titiknya di titik tengah, menuju pojok yang ada di titik ini. Sudah kita jahit kupnatnya ya. Yang sebelahnya juga sama, yang belakang tadi sudah saya jahit. Ini tinggal bagian depan yang variasi, kita lipat pojok bawah yang ada titiknya, ini tandanya. Ini pojok atas juga sudah ada tandanya, kita lipat, kita jahit pojok bawah, kita jahit kunci seperti biasa. Awal menjahit kita kunci terlebih dahulu. Kita jahit kunci ya, terus menuju pojok tengah yang ada tandanya dan menuju pojok atas, titik atas yang ada tanda titik kupnatnya, puncak kupnat. Sudah, terakhir juga kita kunci, jahit bolak-balik
ya. Setiap selesai menjahit, jahit bolak-balik. Ini sudah saya jahit kupnatnya, nanti tinggal kita setrika. Ini sudah ada hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah kita setrika akan lebih halus jadinya ya. Kalau sudah kupnat sudah diselesaikan, tinggal kita menyelesaikan menyambung bahu. Ini bahu bagian muka kita sambung dengan bahu bagian belakang ya, kita sambung dengan bahu bagian belakang yang ini. Nah, bahu muka kita sambung bahu bagian belakang. Ini langkah awalnya ya. Bahu muka kita sambung dengan bahu bagian belakang. Jangan lupa untuk kerung ketemu dengan kerung. Ini kerung belakang ketemu dengan kerung bagian depan. Nah, dijahit sesuai dengan kampuhnya. Saya biasanya untuk kampuh baju itu sekitar 2 sampai 1,5 atau 1,5 sampai 2 cm kita jahit, karena saya lebih suka menggunakan kampuh buka, makanya kampuhnya itu lebih dari 1,5 cm ya. Kita jahit sesuai dengan kampuh. Ini kebetulan kampuhnya tidak saya rader karena saya sudah terbiasa menjahit dengan kampuh 1,5 sampai 2 cm. Jadi kira-kira saja sekitar 1,5 sampai 2 cm kita jahit. Ini sudah, bahunya sudah kita jahit, hasilnya seperti ini ya. Tinggal bahu sebelahnya, sebelah kiri kita jahit juga bahu sebelah kiri. Lepaskan bahu depan ketemu bahu belakang. Untuk kerung ketemu dengan kerung leher ketemu dengan kerung leher. Nah, kita samakan dulu, baru kita jahit sesuai dengan kampuh. Karena kampuhnya tadi yang kanan adalah 1,5, otomatis yang kiri juga sama 1,5 cm. Jangan lupa setiap jahitan yang pertama itu harus kita kunci. Jahitan pertama dan terakhir itu harus kita kunci biar tidak cepat lepas jahitannya. Ini sudah kita jahit bahu kanan kiri, tinggal kita buka disetrika ya. Ini disetrika, ini juga kita buka, kita setrika ya. Kita setrika dulu dua-duanya. Kalau sudah selesai baru nanti kita pasang kerahnya. Sebelum pasang kerah kita jahit dulu sini bagian lapisan, kita lipat seperti ini. Nanti kan jadinya seperti ini. Nah, bagian lapisan kita jahit seperti ini dulu biar tidak bergeser ya. Kita jahit seperti ini, kita jahit bantu dulu. Ini sekedar jahit bantu biar tidak bergeser letaknya, letak lapisan tengah mukanya. Ini sudah kita jahit bantu. Sebelahnya juga sama, kita jahit bantu terlebih dahulu. Ini bagian sisi sebelah kiri kita jahit bantu sama ini ya. Ini nantinya akan kita pasang kerah Shanghai ya. Kita jahit bantu seperti ini dulu biar maksudnya ini biar tidak bergeser pada saat dijahit, pada saat dipasang. Kalau sudah, kita setrika dulu dan mempersiapkan kerah Shanghai-nya. Sebelum kita menyambung kerah ke badan, kita siapkan dulu kerahnya. Ini kerahnya sudah saya siapkan. Lembar yang pertama kita kasih
pola kerahnya kita kasih kain keras ya, biar berdiri tegak. Ini kain keras sudah saya tempel, kain keras yang ada lemnya sudah saya setrika, sudah saya tempel, sudah merekat. Dan yang satunya boleh dikasih kain vislin atau tidak usah dikasih kain vislin juga tidak masalah, tapi lebih bagus lagi kalau dalamnya dikasih kain vislin. Nah, ini saya yang tanpa kain vislin. Ini kita gabungkan dulu antara kain yang muka dan yang kain yang belakang. Dua kain ini, yang satunya ada kain keras dan yang satu tanpa kain keras. Ini saya gabungkan terlebih dahulu, saya semat ya. Kalau sudah disemat seperti ini, biar tidak bergeser, bagi kamu yang pemula caranya seperti ini. Tapi bagi yang sudah biasa menjahit, tidak usah pakai jarum pentul, langsung dijahit juga bisa. Tapi bagi yang pemula, saya harapkan di jarum pentul seperti ini, biar pada waktu menjahit lebih mudah, tidak bergeser. Kalau sudah seperti ini, kita jahit bawahnya. Ini tidak dijahit, untuk balik nantinya yang dijahit adalah dari bawah ujung sini ke atas sampai ujung sebelah kanan, atau dari ujung sebelah kiri ke atas sampai ujung sebelah kanan, atau sebaliknya ya. Kita jahit terlebih dahulu. Kalau sudah disemat, itu akan mempermudah kita pada waktu menjahit. Nah, kita jahit dulu seperti biasa. Untuk awal kita jahit 2 kali atau dikunci. Untuk yang rada cekung ini, kita jahitnya lebih hati-hati ya. Yang di sini rada melengkung. Kalau yang sudah lurus mungkin agak enak jahitnya, tinggal diikuti saja. Ini jahitnya harus di atas kain keras, jangan kena kain kerasnya. Kalau kain kerasnya kena, nanti hasilnya tidak akan bagus ya. Kain keras tidak boleh kena kejahit, kain keras tidak boleh kejahit. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau sudah dijahit ya, bawahnya tidak usah dijahit. Nanti untuk balik, kalau sudah dijahit seperti ini, karena ini kampuhnya terlalu lebar, kalian bisa tipiskan terlebih dahulu. Nah, biar hasilnya nanti lebih bagus. Ini ditipiskan sekitar kampuhnya jadi setengah senti saja cukup, atau setengah senti sampai 0,75. Ini kampuhnya sudah saya tipiskan. Baru nanti ini dibalik, kemudian disetrika terlebih dahulu biar hasilnya bagus. Setiap kali jahit, langkah demi langkah harus kita setrika terlebih dahulu biar hasilnya lebih bagus ya. Ini sudah disetrika, sudah dijahit, maaf. Ini nanti dibalik seperti ini, baru kita setrika lagi ya. Kalau ini sudah siap, kerahnya sudah siap, nanti kerahnya jadinya kurang lebih seperti ini. Ini kerah sanghainya sudah siap, sanghai tapi sanghai turun ya, tidak press leher. Kemudian kalau ini sudah, kita kesampingkan dulu, kita berpindah ke lapisan ini, lapisan belakang tanpa lipatan, posisi di lipatan tengah belakangnya. Untuk lapisan muka posisi potongan, karena nanti ada kancing di bagian muka. Untuk itu posisi bagian muka itu lapisannya potongan. Bahu lapisan muka dan bahu lapisan belakang ini harus kita sambung terlebih dahulu. Kita jahit, karena ini kampuhnya 1,5 cm, jadi kita jahit kurang lebih kampuhnya 1,5 cm.
cm. Kita jahit dulu kampuhnya 1,5 cm. Ini ada kendala teknis sedikit, tidak masalah, ini sudah oke. Kita jahit lagi bahu dari lapisan bahu belakang dan bahu dari lapisan bagian muka ya, sebelah kiri ini sudah saya jahit. Nanti tinggal dibuka, disetrika, karena saya menggunakan kampuh buka, nanti lebih rapi nantinya. Nah, ini nanti dibuka, disetrika. Tinggal yang sebelah satunya, sebelahnya lagi, ini sebelah sini kita jahit dulu, ini digabungkan seperti ini. Kita jahit kampuhnya sama 1,5 cm saja ya, kurang lebihnya 1,5 cm. Ini sudah oke ya, sudah digabungkan, hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini kita setrika bahunya, kita buka kampuhnya. Setelah itu bagian bawah kita obras, nanti bagian atas tidak usah kita obras karena akan kita sambung dengan kerung di badan ya. Kita setrika dan obras dulu. Setelah ini sudah sudah diselesaikan kerahnya, kita bagi dua seperti ini. Kita tandai tengah belakangnya ya, kita tandai tengah belakangnya seperti ini ya. Tengah belakangnya kita tandai, bagian badan juga sama, tengah belakangnya kita kasih tanda guntingan cekris ya. Setelah kita tandai badan dan kerahnya, kita satukan seperti ini. Ini ya, ini bagian baik. Nah, ini bagian yang ada kain kerasnya, bagian baik dan bagian yang ada kain kerasnya kita ketemukan seperti ini ya. Kita semat dulu seperti biasa, karena ini kalian baru belajar, yang baru belajar ini disemat dulu seperti ini ya. Muter, kita semat dari bagian tengah terlebih dahulu seperti ini ya. Ini disemat dulu dari bagian tengah sampai ujung kerah ya, disatukan dengan bagian badan ya, seperti ini. Nah, kita jahit terlebih dahulu, jahit bantu terlebih dahulu sebelum kita pasang lapisannya. Kita jahit bantu dulu. Nah, ini bagian lapisan dihadapkan ke atas. Ini kita jahit bantu dulu di bagian kerah yang menyatu dengan badannya ya. Karena ini jahit bantu, cukup jangan di pas kampuh, tapi di batas 1 cm saja, satu sepatu, batas satu sepatu atau 0,7 mm. Intinya jahitan ini nantinya tidak terlihat karena hanya berfungsi sebagai jahit bantu, supaya pada saat menyatukan antara kerah, lapisan dan bahan utama itu tidak bergeser ya. Ini cara yang sistematis, meskipun agak lama sedikit, tapi cara ini
efektif karena dijamin kalian tidak akan mengulang jahitan atau mendedel, karena untuk mendedel itu pasti akan jauh lebih membosankan ya. Untuk itu ini untuk meminimalisir mendedel, kita jahitnya step by step dia tidak dedel ya. Ini sudah kita jahit bantu seperti ini ya. Baru setelah seperti ini antara kerah dan badan kita satukan, baru kita di atasnya kita tempelkan lapisan ya. Lapisan kita tempel di atasnya, berarti kerahnya kita jepit antara lapisan dan badan atau bahan utamanya. Nah, untuk lapisan kita patokannya adalah bahu lapisan ketemu dengan bahu badan, kita semat pakai jarum pentul ya, seperti ini. Ini juga sama, kita semat muter. Nah, untuk lapisan di badan, lapisan yang 4 cm di tengah muka itu berada di bawahnya lapisan ini, lapisan yang terpisah, lapisan depun ya. Jadi lapisan depun itu posisi di atas seperti ini. Lapisan depun kita posisikan di atas, kerah kita jepit antara lapisan dan badan. Untuk sebelah sini juga sama, bahu harus kita ketemukan dengan bahu ya. Biasanya kendalanya karena ini dikasih Vaseline nanti akan mengkerut, makanya harus kita tarik biar sama ya, lingkar lehernya kerah itu biar sama, rada kita tarik untuk bagian lapisannya. Ini sudah pas, kita semat terlebih dahulu, meminimalisir tadi mendedel, karena saya males sekali untuk mendedel. Jadi biasanya saya solusinya seperti ini, tak semat meskipun rada lama sedikit tapi tidak bakal mendedel ya. Kalau sudah seperti ini, sudah disemat ya, karena sudah tidak kelihatan tertutup oleh lapisan, baru kita jahit sesuai dengan kampuhnya ya. Kampuhnya berapa senti? Kalau kalian kampuhnya leher itu 1 cm, silahkan dijahit 1 cm ya. Ini biasanya saya kampuhnya 1 cm, jadi ini saya jahit sesuai kampuh, yaitu 1 cm. Ini dijahit mengelilingi kerung leher jahitnya. Untuk kampuh di bagian bahu ini harus sudah terbuka, sudah disetrika ya. Biasanya kampuhnya itu saya lebih suka kampuh buka. Karena apa? Karena kampuh buka itu hasilnya auto bagus ya, pasti bagus hasilnya, apalagi untuk baju-baju berbahan katun dan lebih ke formal ya. Kalau ini semi formal, jadi saya menggunakannya lebih suka kampuh buka karena lebih halus hasilnya. Ini kampuhnya saya buka untuk bahu ya, bahu saya buka, depunnya pun kampuhnya buka biar bagus hasilnya rapi. Ini juga sama, kalau sudah seperti ini sudah dijahit, baru kita gunting-gunting kecil. Kalau mau menggunting-gunting kecil di bagian namanya cekris ini ya, digunting muter dengan jarak 1 cm. Nah ini kita gunting muter seperti ini kita gunting jaraknya
antar guntingan itu 1 cm, kampuhnya digunting sekitar 1 cm antar guntingan, tapi jangan sampai kena jahitan. Untuk itu sebaiknya pada waktu menggunting cekris ini kalian gunakan gunting yang tajam ya. Ini digunting muter. Biasanya guntingan cekris ini terletak pada bagian-bagian yang melengkung ya, yang dikasih lapisan dan bentuknya melengkung. Ini harus digunting cekris seperti ini biar hasil jahitannya lebih rapih ya. Ini harus digunting cekris-cekris seperti ini biar hasil guntingannya jahitannya itu nantinya lebih bagus. Hasil jahitannya nanti lebih bagus dibanding yang tanpa guntingan cekris seperti ini. Yang digunting cekris adalah kampuhnya menuju jahitan ya. Tapi untuk pas jahitan bahu seperti ini jangan kamu gunting, nanti rusak. Yang digunting adalah yang tidak ada jahitannya. Seperti ini digunting-gunting cekris kampuhnya ya, menuju ke jahitan, tapi jangan sampai jahitannya itu ke gunting ya, atau ke cekris, karena kalau ke gunting nanti hasilnya rusak jahitannya atau berlubang. Untuk itu guntingnya harus lebih hati-hati seperti ini ya. Makanya harus pakai gunting yang tajam. Kalau sudah digunting-gunting semuanya ya, digunting-gunting kampuh ini, kampuh atasnya ini ya, kampuh yang 1 cm ini sudah saya gunting-gunting seperti ini, jaraknya sekitar 1 cm atau 1,5 ya, lebih lengket, lebih bagus nanti hasilnya, lebih melengkung, lebih bulat. Kalau sudah, ini baru kita arahkan kampuh ke bagian lapisan. Sebenarnya tutorial ini sudah ada di lapisan kerung atau lapisan leher, tapi ini saya ulang karena ini ada kerahnya. Hampir sama prinsipnya untuk pemasangan kerah ini, sama dengan pemasangan depun ya. Ini kampuhnya kita arahkan ke bagian lapisan ya, atau bagian depunnya. Kampuh kita arahkan, baru kita jahit sekitar 2 mili dari jahitan di bagian depunnya atau di bagian lapisannya, bukan di bahan utama tapi di bagian depunnya. Kita jahit seperti ini. Ini di bagian sini ya, bagian depunnya kita jahit 2 mili. Nah, kita jahit 2 mili, muter dari kanan sampai kiri. Saya ulangi lagi, ini untuk kampuh harus diarahkan ke depun ya, jangan ke bahan utama. Kampuh diarahkan ke depun seperti ini. Jadi sekitar 2 mili saja. Sekitar 2 mili di bagian depun. Kampuhnya diarahkan ke depun. Nah, ini untuk jahitan, untuk fungsinya adalah untuk memperkuat kerahnya ya, memperkuat kerahnya dan membentuk biar kerung lehernya jatuhnya lebih sesuai dengan bentuk atau lebih bulat. Ini sudah, kalau sudah kita gunting. Kalau sudah kita gunting, ini bagian lapisannya kita balik, lapisan bagian tengah muka kita balik seperti ini. Nah, kita balik seperti ini. Nah, nanti tinggal kita setrika. Ini sudah jadi hasilnya, kerahnya ya. Ini bagian sebelahnya juga sama,
Ini kan masih di bagian muka, kita balik biar ke bagian buruk ya. Tadi masih di bagian baik, ini sudah jadi. Nanti untuk penyelesaiannya ini bisa kalian zoom ya, kalian zoom biar hasilnya lebih rapi, pakai zoom sembunyi ataupun zoom flanel bagian sininya ya. Kalau sudah, ini tinggal, ini sudah jadi seperti ini. Kerahnya sudah jadi kurang lebih seperti ini kerahnya. Nah, biar kalian lihat, ini hasil kerahnya sudah jadi seperti ini. Ini kerah Shanghai, tapi yang Shanghai yang agak turun ke bawah, tidak nyekek leher, karena ini Shanghai untuk bekerja sehari-hari dan untuk baju wanita. Baju wanita Shanghai sehari-hari biasanya itu menggunakan bukan koko ya, ini Shanghai yang turun. Kita pasang ininya dulu, apa namanya, hiasan kombinasi atau variasinya berasal dari bahan yang saya potong lebar 3 cm, panjang sepanjang yang mau dikasih hiasan. Ini tinggal kita potong panjang lebarnya 3 cm, terus kita setrika kampuhnya, atau ini menghadap seperti ini di tengah-tengah ya, potongannya di tengah-tengah, otomatis di sebelah sini lipatan, di sini juga lipatan. Nanti hasilnya ditempel seperti ini dengan jahitan 2 mili batas jahitannya. Kita tinggal tempel saja seperti ini cara nempelnya. Ini sudah saya kasih tanda untuk menempel, nanti nempelnya di sini sebelahnya ini ya. Saya bikin 2 seperti ini. Ini nanti ditempel di sini. Nanti ditempel seperti ini. Tinggal kita tempel saja seperti ini. Ya, kita jahit. Tempel seperti ini, kita jahit 2 mili. Ya, dari sisi. Dari sisi dijahit 2 mili saja. Sisi hiasan. Ditempel, sudah ada batasnya, tandanya ya. Ini sekitar jaraknya 2,5. Kita tempel seperti ini, kita jahit. Nah, ini yang sebelah sudah saya tempel, tinggal sebelahnya aja. Di sebelahnya tinggal dijahit seperti ini, lurus ya. Ini dijahit seperti ini, tinggal jahit saja, jahit tempel saja, mudah, tapi hasilnya lumayan bagus ya. Ini bagi yang sebelahnya, seumpama kamu menggunakan bahan kombinasi polos, biar untuk menyeimbangkan bisa dikasih hiasan tempel seperti ini ya, dengan menggunakan kain kombinasi batiknya. Ini hasilnya seperti ini. Jahitnya sekitar 2 mili ya. Kalau sudah, ini sebelahnya sudah. Ya, tinggal sebelahnya. 2 sisi kita jahit. Cukup gampang, cukup mudah sekali membuat hiasannya. Tinggal ditempel, tapi harus kamu setrika dibentuk seperti ini dulu, biar pada waktu menempel itu jauh lebih mudah. Setrikanya jauh lebih mudah menempelnya. Kalau sudah biasanya, sudah hiasan tempelnya sudah kita bentuk dan kita setrika. Kita bentuk dengan cara disetrika.
Ini sudah selesai pasang hiasan tempelnya. Ini sudah selesai pasang hiasan tempelnya, jadinya seperti ini ya. Sudah oke, tinggal kita jahit sisi yang pertama kali. Menjahit sisi adalah sisi yang tanpa saku terlebih dahulu. Kita jahit sisi sebelah kiri yang tanpa saku. Nah, kita jahit dulu sisi sebelah kiri ini tanpa saku dengan kampo kurang lebih 2 cm. Kampohnya cukup 2 cm saja. Atau boleh 1,5, karena ini saya kambuhnya 2 cm pada waktu motong, jadi saya jahit kambuhnya juga 2 cm ya. Ini dijahit seperti ini. Alhamdulillah pas ya, sudah. Baru kita jahit bagian kampuh yang sisi yang ada sakunya. Untuk menjahit sisi yang ada sakunya, kita lubang, kita kasih tanda dulu untuk menjahit sisi yang ada sakunya. Ini ya, ini sisi yang ada sakunya, kita kasih tanda dulu, kita kasih tanda. Kita kasih tanda dulu seperti ini, menjahit sisi yang ada sakunya ya. Kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini nanti tanda kantongnya di sini, kantongnya ya, berarti tandanya kita kasih tanda 3 cm. Ini kantong bagian atas turun 3 cm, terus batas sakunya, batas sakunya sekitar 13 ya, lubang sakunya. Jadi nanti kita jahit ya, kita kasih tandanya di bagian belakang ya, depan dan belakang juga boleh. Baru kita jahit dari bawah sampai batas lubang. Jadi lubang yang 13 cm ini yang sudah kita kasih tanda, ini 13 cm, ini tidak kita jahit, alias kita beri lubang karena ini akan dipasang kantong. Kita jahit dulu sisinya 2 cm, 2 cm ya. Kita jahit sisinya 2 cm, kampuhnya pas di batas lubang yang bawah, yang sebelah sini juga. Ini sudah di lubangnya, kita kasih lubang ya, tidak dijahit. Ini juga sama, yang atas pas batas lubang kita jahit, kunci dulu. Ya, kita jahit kampuhnya. Kampuhnya ini saya kampuhnya 1,5. Ini sudah saya jahit. Kalau sudah dijahit seperti ini, kita step by step kita setrika terlebih dahulu biar hasilnya bagus ya. Kita setrika terlebih dahulu. Setelah itu baru kantong kita sematkan di saku yang berlubang. Ini kan yang ada lubangnya ini ya,
yang ada lubangnya, naik 3 cm dari lubang, kita sematkan seperti ini ya, di kampuh bagian muka. Ini kampuh bagian muka, ini kampuh bagian belakang. Kita sematkan di kampuh bagian muka, kantong yang awal ini. Kita sematkan seperti ini. Semat ya, kita jahit. Atau kalian bisa lihat tutorial memasang saku ini di channel sebelumnya ya, di channel Hidayah Afifah. Channel sebelumnya sudah saya bahas tutorial membuat saku. Ini juga saya bahas lagi biar kalian lebih jelas, atau untuk yang lebih lengkap itu ada di tutorial sebelum ini. Nah, ini seperti ini disemat. Kalau sudah nyambung seperti ini kita sambungkan dengan kampuh bagian muka. Ini kampuh bagian belakangnya ya. Nanti kita tutup dengan kantong bagian sebelahnya. Kantong sebelahnya kita jahit di bagian kampuh belakang seperti ini. Nah, biar dari bagian luar tidak terlihat, kantong ini kita lapisi dulu dengan menggunakan bahan utamanya seperti ini. Kita kasih lapisan seperti ini biar kantongnya tidak terlihat bagian furingnya ya. Kita jahit lapisannya ke kantong furing, lapisan bahan utama ke kantong furing biar kantong tidak terlihat bagian furingnya, tapi terlihatnya nanti bagian bahan utama. Ini sudah saya tempel. Sudah ditempel seperti ini, dilapisi, baru kita tempelkan di sini ya, buat nutup. Nah, kita buat nutup seperti ini, nutup kantongnya ya, seperti ini kita tutup. Nah, yang kantong sebelahnya tadi ini kita sematkan di kampuh belakang, kampuh bagian belakang. Ini kampuh bagian belakang kita sematkan di sini. Nah, jarum pentul kita jarum seperti ini. Nah, kita tutup. Nah, kita jahit 2 kali. Yang pertama kita jahit persis di sebelah obrasan. Kita jahit persis di sebelah obrasan. Persis di sebelah obrasan kita jahit seperti ini. Ya. Kalau sudah kita jahit di obrasan, kita jahit lagi. Jahitan yang kedua itu di bagian yang masih belum ada jahitannya, alias yang masih berlubang. Ya, sini sampai sini. Jadi bagian kampuh yang belum terjahit dari sini ke sini. Yang 13 cm yang tadi berlubang. Kita tutup. Jahitannya kita tutup, kunci biasa. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita jahit kantong muternya ya, dari bagian bawah.
bagian bawah, sisi kantongnya kita jahit biar pada waktu kita mengantongi sesuatu tidak jatuh ya. Kita jahit sisi kantongnya, ini menjadi sisi kantong. Kantongnya dijahit seperti ini mengikuti bentuk kantongnya. Oke, sudah selesai, bagian kantong sudah selesai. Hasilnya ini kantongnya ya sudah jadi ya. Kalau kantong sudah jadi, kita lanjut ke bagian kerung lengan. Untuk menjahit bagian kerung lengan, sisi lengan harus kita jahit terlebih dahulu. Kita pertama-tama adalah jahit sisi lengan ya. Sisi lengan kalau sudah dijahit, disetrika, kita jahit sisi lengan terlebih dahulu. Oke. Nantinya sisi lengan ini akan saya kasih belahan seperti ini biar untuk mempermudah pada waktu kita berwudu ya. Belahan kancing ceplik seperti ini untuk mempermudah pada waktu berwudu ya. Caranya kita jahit dulu, kurang lebih kita sisakan dari bawah ini, kita tidak jahit, kita sisakan sekitar 14 cm tanpa kita jahit. 14 cm tanpa kita jahit. Jadi di sini kita sisakan sekitar 14 cm tanpa kita jahit dari bawah. Ya, dari bawah ini kita tidak jahit, kita sisakan sekitar 14 cm, ini tidak kita jahit. Dan jahitnya di atas 14 cm dari bawah. Nah, ini baru kita jahit. Bawah sini tidak kita jahit sepanjang 14 cm. Ini seperti ini. Kalau ini sudah kita jahit seperti ini, baru kita jahit untuk tempat kancingnya untuk mempermudah berwudu. Saya sudah siapkan seperti ini lapisan ya. Kita taruh di bagian belakang. Ini bagian belakang, kita taruh di sini. Nah, seperti ini cara naruhnya. Kita jahit pas di kampoh. Nah, seperti ini. Ini kita taruh di sini. Kita jahit pas batas kampoh. Ini untuk panjang lapisan kancingnya sekitar 9 cm kali 4. 9 cm kali 4. Ini sudah saya jahit seperti ini. Tempelkan. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Setelah itu bagian bawah kita selesaikan dulu, kita jahit bagian dalamnya, kita lipat dulu kampuhnya seperti ini, lipat keluar ya. Kita jahit selebar batas kampuh bawah. Saya batas kampuh bawah biasanya 3 cm, ini selebar 3 cm. Saya jahit batas kampuhnya, baru dibalik. Nah, yang sebelahnya juga sama, lipat keluar ya, ke bagian baik. Kita jahit selebar kampuh bawahnya, kampuh bawah selebar sekitar 3 cm.
kita jahit sama seperti tadi, baru kita balik nanti. Ini dijahit seperti ini, dijahit seperti ini. Nah, kita balik seperti ini ya. Kalau sudah seperti biasa, untuk menjahit lengan licin kita jahit bantu dulu setengah dari kerong lengan yang bagian atas saja ya. Kita jahit bantu pas di kampuh, seperti ini. Jahit bantu pas di batas kampuh. Nah, kemudian kalau sudah dijahit seperti ini sudah saya jahit pas di batas kampuh, kita tarik benang bagian bawahnya ya, ditarik tapi jangan sampai berkerut, cuma kampuhnya bergelombang seperti ini ya, kampuhnya lebih bergelombang. Kalau sudah, baru kita sematkan lengan ini ke bagian kerong lengan. Jangan lupa kerong lengannya ini biasanya sudah saya kasih tanda, ini bagian yang kasih tanda seperti kasih tanda kapur, biasanya itu bagian lengan depan. Ini kita harus paskan, oh ini lengan depan ketemu dengan lengan kerong lengan badan di bagian depan juga. Nah, ini sudah kasih tanda, jangan sampai terbalik lengannya. Ini kalau sudah, kita semat muter ya, disemat muter ya. Untuk nyemat itu bagian atas harus bagian lengan, bukan bagian badan ya. Kita pastikan yang atas adalah bagian lengan, bukan bagian badan ya. Yang bagian bawah adalah bagian badannya. Kita pastikan seperti itu. Ini kita semat muter ya. Ini satu sudah kita semat muter seperti ini. Kampuh bagian atas itu untuk lengan rada bergelombang. Pada waktu kita jahit, lengan itu berada di posisi di atas. Posisinya berada di atas. Ya, untuk badan posisinya berada di bawah. Itu harus diingat. Seperti itu caranya, biar pada waktu menjahit itu lebih mudah dan hasilnya pun lebih bagus, lebih maksimal. Dan pada waktu menjahit, posisi pertama itu adalah sisi yang kamu jahit. Kampuhnya, karena ini kampuh buka, posisi kampuh di sisi semua harus di posisi terbuka. Posisi kampuh di bahu juga sama, harus pada posisi terbuka ya. Kalau ini lengan sudah jadi, artinya kita tahap terakhir ya. Biasanya saya membuat baju itu, posisi menjahit lengan adalah posisi menjahit tahap akhir. Ini berarti tahap akhir sebelum proses finishing. Tahap akhir sebelum proses finishing adalah menjahit kerong lengan. Ini kerong lengannya sudah saya jahit, berarti prosesnya sudah selesai. Prosesnya sudah selesai. Ini hasil lengannya pun lebih bagus kalau kita jahit bantu, tidak ada kerutan. Lengannya halus, baik bagian belakang maupun bagian muka ya. Lengannya halus, tidak ada kerutan, dan cenderung lebih bervolume ya. Untuk bagian sebelahnya juga sama, tahap ini nanti baru tinggal proses terakhir, yaitu proses finishing bagian bawah. Bagian bawah ini untuk proses finishing kita lipat seperti ini ya. Kita lipat seperti ini, kita jahit bagian, kita lipat ke bagian baik ya. Ini bagian baik, kita lipat ke bagian baik untuk lapisannya seperti ini. Kita jahit pas pada kampuh
kelim bawah. Rambut kelim bawah biasanya 3 cm, jadi dari sini kita jahit 3 cm karena ini rambut kelim bawah. Seperti ini, baru kita balik ya, sebelahnya juga sama. Kalau sudah dibalik, ini baru kita zoom atau dijahit di bawah. Tapi kalau saya biasanya karena jahitan halus, jadi harus di zoom. Yang bagian sini juga sama ya, sebelahnya ya. Kita posisikan ke bagian baik. Kita posisikan ke bagian baik, kita jahit kelim bawahnya 3 cm. Kita jahit kelim bawah 3 cm. Ya, ini sudah kita jahit kelim bawahnya 3 cm. Baru kita balik. Kita balik. Baru nanti ini kita zoom ya, kita lipat 3 cm. Biasanya kalau saya mau nge-zoom itu kita lipat dulu, disetrika, baru kita jarum pentul, disemat, selalu menggunakan semat jarum pentul biar bagus, baru di zoom. Demikian tutorial pembuatan blus wanita semi formal dengan model yang sangat simpel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah ya. Nah, seperti ini hasilnya.